ideal dan pas untuk dia bertelur. Kalau dia nggak nyaman, dia nggak akan mau bertelur, bos. Ini contoh. Ini seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Selamat datang kembali di Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa di share ke rekan-rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu. Baiklah bos, kali ini kita akan membahas tentang nih, minti, mentok, entok ya. Seperti kita ketahui, mentok ini adalah salah satu unggas yang lebih tahan penyakit ketimbang unggas-unggas lain. Tetapi entok ini juga punya kelemahan bos. Kelemahannya itu mudah terkena kelumpuhan, mata biru, dan snot ya. Tetapi insya Allah kalau perawatannya, sanitasi, biosecurity, terus kandang kita perhatikan, pakan kita, asupan pakan kita jaga, otomatis entok-entoknya juga akan sehat dan lebih tahan penyakit lagi. Oke, baiklah bos, kali ini kita akan membahas standarisasi atau 5 faktor yang perlu diperhatikan buat sampean yang ingin ternak atau budidaya mentok. Jadi buat sahabat baper yang kepengen nih, karena kalau untuk potensi ya, kalau menurut saya sih potensinya bagus bos. 4 bulan sudah bisa timbang, sudah bisa panen, walaupun sedikit lebih lambat daripada ayam ya. Tetapi ada beberapa komunitas atau penggemar daging mentok ini yang memang tidak bisa dipungkiri bos. Dan disitulah, dan soal harga juga ya lumayan lah. Oke, baiklah bos, mentok ini dikenal dengan daging yang alot. Tapi kalau perawatan sampean menggunakan sistem herbal atau menerapkan sistem jamu-jamuan, saya jamin mentok-mentok sampean itu bakal dagingnya nggak sealot seperti yang dikatakan orang. Oke, faktor yang pertama yang perlu sampean perhatikan ketika sampean mau budidaya mentok seperti ini, yang pertama sampean siapkan adalah 1, kandang. Kandang upayakan itu idealnya berjarak 10-20 meter dari rumah. Kenapa? Karena mentok ini kan hobinya air bos. Hobinya air, jadi mudah memicu amonia atau pembusukan. Jadi yang terjadi itu nanti bisa seperti itu bos tuh. Nah, kalau sampai nggak pandai-pandai atau tidak rutin menjaga sanitasi dan biosecurity kandang, ya otomatis nanti busuk bos, mengganggu tetangga. Next lah kita bahas tentang bagaimana supaya kandang entok tidak berbau. Oke, dan di sini saya menggunakan, sebenarnya ini kandang ayam pembesaran bos, tapi makin kesini kayaknya idealnya, kalau menurut saya idealnya itu malah untuk mentok ya. Dia udahlah jadi buat mentok aja. Sementara untuk ayam-ayam nanti akan saya ungsikan ke kandang baru Bakal Peternak. Itu yang pertama ya. Terus selanjutnya lagi yang perlu diperhatikan dari kandang ini, jangan satukan mentok yang ukuran, kalau ukuran ya, walaupun beda usia tapi punya ukuran yang kurang lebih sama, itu bisa disatukan. Tetapi jangan pernah menyatukan mentok yang jauh lebih kecil disatukan dengan yang gede-gede, otomatis kena buli, habis botak nanti rambutnya, bulunya ya. Ini terjadi bos. Tuh mentok-mentok saya yang di sana kemarin sempat disatukan, gundul hasilnya ya. Jadi pembelajaran, jangan satukan mentok yang kelewat kecil dengan mentok yang besar-besar seperti ini, indukan-indukan seperti ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu sampean perhatikan adalah pakan. Nah,
pakan ini untuk DOD, untuk DOE ya, anakan mentok itu sedikit berbeda. Kalau anakan entok itu sampean harus perhatikan mineral ya, mineralnya, kemudian vitaminnya, dan yang ketiga adalah proteinnya untuk pembesarannya. Tapi setelah 21 hari atau 30 hari sampean boleh gabung pakannya dengan pakan entok dewasa. Itu sih bos. Next nanti kita akan bahas bagaimana agar mentok itu. Nah kemarin ini sempat ada yang nanya, Bang, ada beberapa orang sih yang nanya, Bang, gimana sih supaya entok itu bertelur, karena entok saya ini malas bertelur atau sudah lama banget nggak bertelur ya, jadi galau ya. Gak usah galau bos, nanti next video saya akan buatkan gimana tuh supaya entoknya lancar bertelur dan telurnya juga fertil. Kenapa? Karena penyakitnya mentok ini bos, dia kalau stres sedikit atau dia nggak pas dengan ininya, dia malas bertelur. Kemudian yang kedua, kalaupun bertelur dia nggak fertil, karena apa? Pejantannya juga nggak mau membuahi. Ini yang juga jadi masalah peternak mentok ya. Ini yang perlu kita perhatian. Next time lah nanti kita akan bahas tentang pakan mentok yang bagus dan tepat untuk supaya agar dia cepat bertelur seperti di sana. Oke, yang ketiga, bibitan mentok ya. Jadi mentok lokal ini bos memang nggak sebesar mentok luar. Jadi sampean perlu saat membeli anakan mentok perlu melihat dari bibit turunannya besar apa enggak ya kan. Nah ini yang seperti ini bos, ini adalah indukan-indukan semua ya, indukan-indukan semua yang sudah saya cukup lama ya ikut dengan saya ini, dan alhamdulillah sih sampai hari ini. Mana yang usia 6 bulan? Oh itu yang sama dengan induk ya. Jadi idealnya untuk mempercepat budidaya mentok sampean boleh menggunakan mesin tetas, tetapi tingkat keberhasilannya agak kecil bos, hanya kisaran 60 sampai 70% aja tingkat keberhasilannya. Jadi idealnya gimana? Idealnya sampean lebih bagus ditetaskan dengan induknya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah yang ketiga udah ya, tadi bibit. Yang ketiga, yang keempat vitamin dan asupan nutrisi. Kalau saya di sini menggunakan jamu-jamuan bos, saya nggak ribet, saya campurkan ampas tahu bisa, kemudian atau saya berikan jamu-jamuan yang saya racik sendiri. Yang biasanya tadi untuk ayam saya racik sendiri, saya berikan juga ke mentok. Alhasil mentok-mentok saya ini dagingnya lebih pulen, lebih pulen, lebih gurih ya, nggak alot, nggak keras, nggak ngaret. Udah terbukti bos. Bahkan salah satu produk kami bakal peternak itu ada rica-rica mentok, dikenal lah, cukup dikenal di sini. Satu ekor basong itu 400.000 harganya bos, satu ekor basong, tapi udah bentuk rica-rica. Oke, next aja lah kita bahas. Kemudian yang kelima tadi vitamin dan asupan nutrisi. Yang kelima adalah tempat bertelur. Nah ini juga salah satu penyebab kenapa mentok itu malas bertelur bos. Kenapa? Karena mentok ini dia mencari tempat yang benar-benar ideal dan pas untuk dia bertelur. Kalau dia nggak nyaman, dia nggak akan mau bertelur bos. Ini contoh, ini seperti ini. Nah ini ibunya, yang kiri, yang kanan, yang kiri sana itu anaknya. Ini udah pengen nelur juga anaknya itu ya. Ini di sini telurnya ini udah ngeram. Telurnya ada 8, tapi itu anaknya yang tadi juga pengen nelur. Jadi sementara nanti saya buatkan lagi satu petarangan. Jadi petarangan seperti ini bos, petarangan mentok ini harus kita buat hangat dan nyaman untuk mentok. Jadi tidak ada gangguan dari mentok lain, dan juga nyaman lah buat mentok-mentok ini tadi untuk bertelur dan mengeram.
Ya, ini yang perlu penting sekali diperhatikan bos, tempat bertelur. Kalau enggak, dia nggak bakalan mau bertelur. Oke bos ya, untuk ke depan ya, kalau sampai mau tadi itu apa ya, cara membuat pakan ya, cara membuat pakan mentok, kemudian asupan nutrisinya ya. Kalau saya menggunakan metode jamu-jamuan. Kalau mau dibuatkan videonya, komen di bawah. Oke, itu saja dulu dari Bakal Peternak kali ini. Semoga terus bisa menginspirasi, memotivasi sampean-sampean untuk mencari, untuk menciptakan peluang tambahan usaha, tambahan penghasilan melalui ternak rumahan skala rumahan mandiri ya. Jadi jangan pernah putus asa bos, setiap masalah pasti ada solusi ya. Dan jangan lupa tuh, mentok itu kan paling demen air. Tuh air minumnya tuh dikasih double, kemudian diberi juga seperti ini kalau dia mau main air atau apa. Oke, itu saja dulu dari Bakal Peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bos.